Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, mari kita sembah Dia. Kau kami bersyukur. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah kebaikan-Mu, sungguh besar, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Engkau menara kami, Engkau kota benteng kami. Yesus seperti terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber segala selamat. Yesus ajaib, Yesus ajaib, oh Jesus. Haleluya, yang kami sembah. Pada pagi hari ini kita mau deklarasikan bahwa sungguh indah kebaikan Tuhan, bahwa sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sungguh indah. Kita mau katakan sekali lagi, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau
katakan sekali lagi. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber benar Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan Tuhan, Kau kubu pertahanan kami Tuhan, Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kesembuhan kami Tuhan, Kau sumber segalanya dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau membuka acara ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau berkati kami Tuhan dari awal perangan hingga akhirnya, agar semua bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan siapapun yang melayani-Mu Tuhan di Tuhan memuji dan mempermuliakan nama-Mu juga Tuhan di sini Tuhan, bisa terberkati oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, sungguh indah, sungguh nyata kebaikan, kebesaran Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, sama-sama kita mau katakan sungguh nyata, seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Amin. Begitu besar Haleluya. kasih Tuhan, begitu hebat kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sama-sama kita katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Genap hati kita hanyalah untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang setia, hanya Kau yang termegah,
Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Hanyalah untuk-Mu. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Yes, Lord. Sungguh nyata kebaikan dan kebesaran Tuhan. Amin dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Kita sama-sama mau katakan, sungguh besar kasih Tuhan, sungguh ajaib perbuatannya dalam kehidupan setiap kita. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Bila Allah di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Amin. Karena Dialah yang akan berperang melawan kita. Amin. Haleluya. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus, Yesus Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau menaikkan doa-doa kami kepada Engkau Bapa. Dengarlah setiap seruan-seruan doa kami ini Tuhan. Oh Jesus, Gereja Fidisi menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka akan datang berduyun-duyun dari utara, timur, selatan, dan barat untuk memuliakan nama Tuhan, dipulihkan dan melayani Tuhan Yesus di Gereja Fidisi. Setiap hari Minggu ada 1000 orang datang beribadah di Gereja Fidisi. Ada mujizat yang terjadi di dalam Gereja Fidisi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah menjadi kuat, yang susah dihiburkan Tuhan Yesus.
miskin menjadi kaya, yang terhilang diselamatkan, yang berdosa menjadi bertobat, yang terikat dilepaskan Tuhan Yesus. Mujizat demi mujizat terjadi di dalam gereja Fidisi, sehingga hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Siapapun yang datang ke dalam gereja Fidisi akan dijamah Tuhan, diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Yes Tuhan, keselamatan terjadi atas semua jemaat Fidisi, dari Victory Kids sampai dengan Victory Umas. Semua jemaat diselamatkan Tuhan Yesus di dunia dan dibawa naik ke surga mulia. Semua pelayan Tuhan hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Semua melayani dengan sungguh-sungguh, dengan sehati, saling mendukung dan rela berkorban, serta taat kepada pemimpin Tuhan dan pimpin di dalam gereja ini. Semua jemaat hidup taat kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan seumur hidupnya. Pelayanan Fikit semakin maju, anak-anak datang berduyun-duyun dalam gereja ini Tuhan. Ada 1000 anak-anak yang akan memuliakan nama Tuhan di dalam gereja Fidisi. Ada banyak guru-guru yang datang mengajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan dalam gereja Fidisi. Victory Generation bangkit, anak-anak muda dalam gereja bangkit dan menjadikan pemenang. Ibadah Victory Generation tiap minggu diurapi Tuhan Yesus. Ada 1000 youth dan tim datang beribadah dalam gereja Fidisi. Pelayanan youth bangkit, para leadernya hidup dalam kekudusan, penuh kasih Tuhan, setia melayani, saling bergandengan tangan, memuliakan nama Tuhan dan mencari jiwa-jiwa yang baru. Banyak anak-anak muda datang melayani Tuhan Yesus, dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Victory Men diberkati Tuhan Yesus. Victory Woman diberkati Tuhan Yesus. Setiap PKV dalam gereja Fidisi diberkati Tuhan Yesus dengan banyak jiwa-jiwa baru yang diselamatkan yang akan terjadi. Ada 100 PKV dalam gereja Fidisi yang tiap minggunya bersatu beribadah memuliakan nama Tuhan Yesus. Victory Umas diberkati. Victory Band diberkati Tuhan Yesus. Gembala dan istri dan anak-anak hidup dalam kekudusan, hidup rukun selalu, saling mengasihi, saling melayani, saling menghormati, saling pengertian, dan hidup dengan penuh damai sejahtera. Di tahun 2022 ini adalah tahun penuh berkat Tuhan bagi semua jemaat Fidisi. Semua jemaat dan pelayan Tuhan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan menghormati Tuhan Yesus. Ya Aba ya Bapa, inilah doa-doa kami Tuhan Yesus. Kami percaya doa ini pasti terjadi dan terjadi. Mujizat-Mu pasti terjadi dalam gereja Fidisi Tuhan, untuk semua umat-umat-Mu Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita memfokuskan diri kita di hadapan Tuhan. Saya persilakan duduk bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau menyembah Dia dengan segenap hati kita. Oh, let's sing my soul. Di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, kan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan
ada sejuta rindu, kami mau memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan aku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku Thank you Lord, thank you Jesus. Biarkan kami menyembah-Mu Tuhan dengan hati yang penuh Tuhan, dengan segenap hati kami Bapa. Kami mau memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu selalu Tuhan. Ubahkan hati kami Tuhan dengan hati yang penuh nyanyian-Mu, dengan hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau turunkan otoritas-Mu Tuhan atas hamba-Mu Tuhan, agar apa yang Ia sampaikan Tuhan itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Dan berkati setiap kami yang akan mendengarkannya Tuhan, agar ketika kami mendengarkannya Tuhan, kami bisa menjadikan rema Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Bisa kami lakukan Tuhan sehari-hari Tuhan, menuntun kami Tuhan ke dalam jalan kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu berjalannya Tuhan ibadah kami Tuhan, segala kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu kami ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya persilakan kepada hambanya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi semuanya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Bagi jemaat yang di rumah juga selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya. Senang bisa bertemu dengan saudara-saudara semua. Di pagi hari ini kita beribadah bersama-sama. Dan pagi hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan tentang hati yang menyembah. Ya, seperti lagu tadi. Biarkan Tuhan aku menyembah. Puji Tuhan. Terima kasih untuk song leader, singers yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan yang luar biasa pada hari ini. Saudara-saudara, kita akan melihat firman Tuhan dari kitab Matius pasal 2.
Mari kita lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Matius pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Yang sudah dapat bilang amin. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama Matius 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya membaca kisah di Cina, ya, itu ada orang-orang yang belajar firman Tuhan, membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bukan untuk melakukan, tetapi untuk mencari kelemahan. Dan kemudian mereka membuat Alkitab tiruan. Mereka cetak banyak-banyak dan dibagikan. Dengan maksud apa? Supaya orang-orang di sana tidak mengikuti Alkitab yang benar, tetapi mengikuti Alkitab yang baru yang mereka ciptakan. Sehingga ini adalah merupakan penyesatan yang terjadi di kalangan orang-orang Kristen yang ada di Tiongkok sana. Saudara-saudara, banyak orang belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, bukan untuk melakukan. Di beberapa kampus, saudara-saudara, yang ada di Indonesia ini, bahkan ada ya agama lain itu memiliki jurusan untuk mencari kelemahan daripada Alkitab. Mereka pelajari, mereka selidiki, mereka baca, dan ketika dapat kelemahan itu mereka serang. Dan ketika itu terjadi, saudara-saudara, maka mereka memiliki sebuah senjata yang katanya bisa mengalahkan kekristenan itu. Tetapi meskipun demikian, senjata firman Tuhan yang benar tidak dapat dikalahkan. Haleluya. Karena ada Tuhan di baliknya, dan Tuhan itu tak bisa dikalahkan oleh siapapun. Nah, kita lihat dalam kisah ini, Herodes juga melakukan hal yang sama. Dia memanggil orang Majus, ayat yang ke-7 Matius pasal 2, dan berkata, pelajarilah, telitilah, cari tahulah tentang anak itu. Selidiki dengan saksama, artinya jangan ada satupun yang hilang. Kamu cari tahu tentang anak itu. Kamu selidiki tentang anak itu. Di mana dia lahir? Apa benar dia raja? Apa betul dia adalah raja yang akan datang itu? Selidiki dan kabarkanlah kepadaku. Pertanyaan kita, saudara, apakah yang menjadi motif, apa yang menjadi kerinduan daripada Herodes? Ketika dia bertanya, pergi selidiki tentang anak itu. Pergi selidiki tentang dia, tentang raja itu. Ayat yang ke-8, bagian yang terakhir, di sana dikatakan, supaya aku pun datang menyembah dia. Jadi begitu orang Majus datang kepada Herodes dan mereka berkata, Herodes, raja, ini ada raja yang baru lahir. Kami datang untuk menyembah dia. Di mana dia itu? Herodes, raja, kami mau datang menyembah raja itu. Kami bawa persembahan untuk raja itu. Herodes, saudara, terkejut karena dia raja. Kenapa lagi ini orang-orang cari raja yang lain? Bukan kamu, kata mereka. Ada raja lain. Jadi Herodes juga penasaran. Di mana raja itu? Cari tahu, selidiki, kabarkan kepadaku. Saksama kamu harus mencari tahu tentang dia. Supaya, dia berkata ayat yang ke-8 itu, aku pun datang menyembah dia. Perkataan Herodes di dalam ayat ini dicatat dengan sebenarnya bahwa dia punya keinginan untuk datang menyembah raja itu, dia itu. Tapi pertanyaannya, apakah benar
dia itu ingin menyembah raja itu. Apakah benar dia itu sama seperti orang-orang Majus yang ingin menyembah raja itu? Membawa persembahan untuk menyembah raja itu. Datang untuk menyembah raja itu. Apa benar seperti itu? Ataukah ini hanya akal-akalan dia dalam mencari tahu tentang raja itu, dan ketika ketahuan bahwa itulah raja tersebut, raja itu dibunuh, ya. Dan memang benar saudara, ternyata ini adalah akal-akalan daripada Herodes. Hatinya itu saudara tidak benar-benar ingin menyembah raja itu. Hatinya hanya ingin mencari tahu dengan saksama, lalu kemudian mencari kesempatan membunuh raja itu. Haleluya, saudara. Nah, kita lihat bersama-sama bahwa ternyata ya ada orang-orang yang mencari tahu tentang Yesus, tapi bukan untuk menyembah. Hanya untuk apa, saudara? Hanya untuk membunuh. Hanya untuk mencelakakan. Hanya untuk apa? Melakukan kejahatan. Banyak orang, saudara-saudara, di gereja sini nggak ada, ya. Datang ke gereja, cari informasi tentang gereja, lalu cari kelemahan, pergi keluar, lalu cerita, wah itu gereja begitu di sini, ya. Wah gembalanya begini, wah ibu gembalanya begini, wah jemaatnya ini begini, wah itu pemain musiknya begini, ceritain semua. Bukan untuk maksud membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi apa? Untuk menjelek-jelekan, saudara, ya. Bahkan untuk membunuh tanpa sadar, dipakai iblis untuk apa? Untuk membunuh. Tapi di sini nggak ada. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Jemaat Victory baik-baik semuanya. Haleluya, ya. Tidak pernah cerita-cerita yang jelek tentang gereja, tentang gembala ke orang lain. Amin. Puji Tuhan. Tapi nggak semua, ya. Haleluya, ya. Saudara, ini merupakan saudara hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi kalau kita menemukan yang jelek, kita doakan. Kalau kita ketemu dengan hal yang tidak benar, kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, ini seperti apa? Apa yang menjadi hal yang jahat itu terjadi? Tuhan, Engkau yang bekerja. Bukannya kita harus jelek-jelekan atau kita ceritain yang tidak ditambah-tambahin lagi, saudara. Wah, itu hal yang tidak benar. Nah, Herodes memiliki hati untuk membunuh Yesus. Hati Herodes, saudara, itu dipenuhi dengan kerinduan untuk membunuh, untuk mematikan. Tidak ada, saudara, dalam hati Herodes kerinduan untuk menyembah. Di mulut sih menyembah, ya kan? Di mulut sih berkata, aku mau datang. Di mulut sih berkata, iya aku mau menyembah, cari tahu dong, aku ingin datang menyembah dia. Di mulut. Tapi di hati bagaimana? Lain di mulut, lain di hati, ya saudara. Nah, bagaimana Tuhan? Apakah Tuhan melihat hati, ataukah Tuhan hanya mendengar dari mulut? Ya saudara, Tuhan melihat ke dalam hati manusia. Penampilan sih boleh melayani Tuhan, penampilan sih boleh datang ke gereja, mulut sih boleh memuji Tuhan, mulut sih boleh mengaku menyembah Tuhan. Tapi hatinya bagaimana? Hatinya apakah benar-benar menyembah Tuhan atau tidak? Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya pergi ke Mangga 2. Saya mencari laptop, ya, karena laptop saya rusak. Dan begitu saya mencari laptop, banyak laptop yang bagus-bagus. Waduh, tampilannya bagus. Tapi begitu kita cari tahu apa yang di dalam laptop itu, ya. Karena saya butuh kecepatannya, ya, kerjanya bisa cepat, ya, enggak lambat, ya. Lalu saudara, begitu saya lihat, wah laptopnya itu bagus dari luar. Tapi begitu saya cari tahu di dalam, waduh, ternyata isi di dalamnya itu akan membuat kerjanya jadi lambat, ya. Untuk satu pekerjaan aja kita harus nunggu, ya, kita pergi makan dulu, belum selesai juga, ya, saudara, ya. Ini laptop luarnya bagus, tapi dalamnya tidak bagus, ya.
Tapi ada laptop, saudara. Dari luar kelihatannya, wah ini kurang menarik ya. Karena ya mungkin karena second. Tapi ketika kita lihat di dalam, waduh tampilannya bagus. Wah ini bagus ini kalau dipakai ya saudara. Ya. Tapi ada laptop lagi yang lain. Di luarnya bagus, di dalamnya juga bagus. Haleluya saudara. Kira-kira kalau saudara jadi mau pembeli laptop, mau pilih yang mana? Yang pertama, kedua, apa yang ketiga? Haleluya saudara ya. Haleluya ya. Kira-kira kalau Tuhan datang, kira-kira kalau Tuhan ingin mencari kita, kita itu ditemukan seperti apa, saudara? Apakah laptop yang seperti laptop yang tampilan depannya bagus, dalamnya jelek? Ataukah yang di luarnya jelek, dalamnya bagus? Ataukah dalam dan luar bagus? Wah, saudara ya. Ini saudara yang Tuhan rindukan. Nah, saudara lihat orang Majus, tampilannya namanya orang Majus itu, mereka tampilannya wah luar biasa. Karena mereka bukan orang sembarangan. Mereka pemimpin-pemimpin ilmuwan ya, yang datang dari timur itu, dari Persia. Persia itu punya kain, punya penampilan yang bagus. Dan mereka bukan hanya membawa sekedar diri mereka, tetapi membawa perhiasan, membawa emas, kemenyan, dan mur untuk sang raja. Dan orang seperti inilah yang Tuhan cari. Apakah Tuhan mencari kita dan menemukan kita memiliki kualitas seperti orang Majus ini? Ataukah Tuhan mendapatkan kita seperti Herodes? Di luarnya aku mau menyembah, tapi di dalam aku mau membunuh. Wah itu saudara, hal yang tidak benar. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan mencari penyembah bukan hanya tampilan di luar. Menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Tapi rohnya, hatinya tidak dengan sungguh-sungguh menyembah Dia. Tidak dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Banyak orang sikapnya berdoa, sikapnya menyembah. Tetapi saudara, hatinya, rohnya tidak benar-benar menyembah Dia. Jadi Pak Hendra, kalau gitu gimana caranya kita menyembah Dia? Bagaimana caranya kita itu bisa datang menyembah Tuhan yang benar? Saudara, ini berarti kita harus sinkron antara mulut dengan hati, dengan roh. Kalau kita berkata, biarkan Tuhan aku menyembah, mulut kita dan pikiran kita itu satu. Mulut kita menyembah Dia, hati kita juga menyembah Dia. Menyembah Dia di dalam hati gimana caranya Pak Hendra? Saudara-saudara bayangkan bahwa saudara itu ada di hadapan Tuhan. Dan saudara menyembah Dia. Saudara melihat Tuhan duduk di atas tahtanya. Dan saudara ada di hadapannya. Dan saudara menyembah Dia. Jadi pada saat saudara berkata, biarkan Tuhan aku menyembah, pikiran saudara juga tertuju kepada Tuhan itu. Dan saudara menyembah Dia. Bukan saudara nyanyi, biarkan Tuhan aku menyembah, tapi pikiran saudara, aduh handphone saya di mana ya? Aduh belum makan saya ini lapar. Aduh gimana ini anak saya belum dikasih makan. Aduh gimana ini ya, rumah saya belum ditutup. Aduh gimana ini, wah pikirannya kemana-mana ya. Saudara, ini pekerjaan, wah ini begini, ini begitu. Pikirannya, hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Nah ini masih mending. Ada lagi hatinya, biarkan Tuhan aku menyembah. Tapi pikirannya, waduh bagaimana ya kalau saya bisa mencuri di tempat itu. Waduh bagaimana ya kalau saya bisa berbuat zina. Bagaimana saya harus bisa membunuh. Wah itu banyak saudara. Ada orang seperti itu. Dan ini kejadian di Herodes. Mulutnya menyembah tapi hatinya membunuh. Ya kan? Jadi kita lihat bahwa ini yang tidak Tuhan kehendaki. Di tahun 2022, ya Tuhan meminta kita sebagai jemaat Victory untuk memprioritaskan Tuhan. Artinya apa? Untuk menomorsatukan Tuhan. Bukan sekedar kita memiliki kegiatan ibadah.
Bukan sekedar kita datang beribadah. Tetapi saudara, yang terutama hati kita, roh kita, benar-benar kita utamakan Dia. Benar-benar kita taruh di bawah Tuhan, kaki Tuhan. Dan benar-benar kita menyembah Tuhan. Bukan hanya kita benar-benar aktif beribadah melayani, bukan. Tuhan menghendaki bukan hanya kita melayani secara jasmani, tetapi spirit kita, roh kita, kita menyembah Dia dalam roh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Amin, saudara. Jadi tampilan boleh bagus, tetapi isi hati harus juga lebih bagus. Amin. Saudara, kita datang beribadah, kita datang bergereja, kita mandi, kita pakai pewangi dan segala macam, supaya kita tampilnya bagus di hadapan manusia. Demikian juga hati kita, jiwa kita, roh kita juga harus tampil baik di hadapan Tuhan. Tapi Pak Hendra, saya ini punya banyak kesalahan, punya banyak dosa. Aduh Pak Hendra, ini kalau mau dilihat hati saya ini bukan merah tapi hitam. Sakit hati saya marah. Wah, saya dikata-katain gak bisa tahan hati saya. Wah, Pak Hendra, ini kalau kayak begini saya bisa membunuh ini Pak Hendra. Wah, saudara ya. Nah, hati seperti ini, saudara, ini harus bisa kita buang dari hidup kita. Keinginan berdosa, keinginan untuk membunuh seperti Herodes, ini harus kita buang dari hidup kita. Tapi Pak Hendra, ini kan hati saya seperti ini, sakit begini, ini bagaimana? Ya. Nah, yang sakit itu harus kita buang dari hati kita. Jangan biarkan bercokol. Jadi saudara-saudara, kita diciptakan Tuhan, dibuat Tuhan dengan hati yang sempurna, ya kan? Dengan hati yang menyembah Dia, ya, dengan hati yang murni, ya kan? Anak yang baru diciptakan kan punya hati seperti itu, ya. Kita semua punya hati yang murni menyembah Dia. Tetapi seiring berjalannya waktu, oleh karena keadaan, bertemu dengan orang lain, bertemu dengan siapa saja, ya. Ini membuat hati kita apa? Menjadi, saudara, tidak lagi ada kemurniannya. Nah, jadi pada prinsipnya kita diciptakan Tuhan dengan hati nurani yang murni. Tapi lingkungan, keadaan, situasi, kondisi, sosial media, handphone, pekerjaan, istri, suami, anak, orang tua, keluarga, dan sebagainya, saudara, membuat hati kita menjadi tidak murni, tidak kudus, ya kan? Karena kita, saudara, ada dalam lingkungan, kondisi, dalam dunia, di mana dunia ini berdosa, sehingga hati kita menjadi tercemar. Tetapi sama seperti, saudara, barang-barang atau apapun, ya, begitu dia tercemar, kita bisa cuci, kita bisa bersihkan, bisa. Baju kita kena kotoran, bisa kita cuci, bisa. Pakai apa? Rendam aja pakai rinso, ya kan, saudara? Nah, kalau hati kita kotor, bagaimana caranya mencuci, saudara? Pakai apa? Tuhan menyediakan namanya apa? Darah Yesus. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Jadi bagaimana caranya mencuci hati kita? Kita berkata, Tuhan Yesus, darah-Mu menyucikan aku. Kita berkata, Tuhan Yesus, ampuni karena saya dendam. Jadi begitu kita mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pengampun. Dia akan menyucikan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi semudah itu, ya. Ada yang berkata rinso lebih cepat membersihkan, tapi saudara, Tuhan Yesus masih lebih cepat dari rinso membersihkan. Pada saat kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita minta pengampunan di hadapan Tuhan, kita minta darah Yesus menyucikan kita. Seketika itu juga dosa kita disucikan, dosa kita diampuni, saudara. Ya kan? Begitu dosa kita disucikan, dosa kita diampuni, hati kita menjadi bersih kembali, saudara. Nah, kalau hati kita biarkan terus menumpuk dosa, kita pelihara dendam, kita pelihara kemarahan, kita pelihara kebencian, sama seperti Herodes.
dia punya kebencian, kemarahannya, dendamnya kepada orang-orang itu begitu banyak. Dan ditumpuk, dipelihara. Dia menyimpan saudara kemarahan dalam hatinya. Kalau ada orang ingin menjadi raja, langsung dibunuh. Anaknya dibunuh. 2 anaknya dibunuh. Karena menurut dia ingin merampas tahtanya. Istrinya juga dibunuh. Mertuanya juga dibunuh. Herodes saudara memiliki kemarahan, dendam. Dia memiliki hati yang tidak mau tersaingi. Dia memiliki hati yang begitu kerasnya. Dan begitu dia dengar, ada raja lain ya. Yesus lahir, raja Yahudi lahir. Apa yang akan dilakukan? Hatinya menumpuk dengan kebencian, dibunuh. Mau membunuh. Dan benar, anak-anak di Bethlehem yang lahir di bawah usia 2 tahun dibunuh semuanya. Nah, saudara tahu akibatnya apa? Dari menumpuk kepahitan, sakit hati, dendam ini. Sejarah mencatat Herodes itu beberapa waktu setelah dia membunuh di Bethlehem itu, dia jatuh sakit. Dan sakitnya tak lagi bisa disembuhkan. Kalau kita katakan sekarang itu sakitnya stroke sekarang ini ya. Herodes itu kena sakit stroke. Dia tidak jadi lumpuh sebagian. Dan kemudian tak lama kira-kira setahun ya, dia sakit seperti itu. Dan akhirnya mati, saudara. Mati dalam penyakit, dalam dosa, dalam hati yang pahit. Tapi coba kita pikirkan sejarah ini bisa terjadi seandainya Herodes itu melihat dengan kacamata berbeda. Waduh, ini ada orang Majus datang. Memberitahu bahwa ada raja. Jangan-jangan ini Tuhan. Aduh, sudahlah, saya ingin menyembah dia. Dan benar-benar Herodes itu datang menyembah raja itu. Dia tidak lagi ingin membunuh, dia tidak lagi ingin mematikan raja itu, tapi benar-benar dengan hati dia datang menyembah, ingin melindungi dan sebagainya. Apa yang terjadi, saudara? Ceritanya bisa berbeda. Ya, saya percaya Herodes akan memiliki akhir hidup yang berbahagia, akhir hidup yang indah, saudara. Saya percaya Herodes akan memiliki hari-hari yang indah di masa tuanya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita memiliki hati yang benar-benar rindu mencari, menyembah Tuhan, saudara, hari-hari kita akan indah. Tapi kalau kita menyimpan dalam hati kita dosa, dalam hati kita kepahitan, dendam, marah, saudara, hari-hari kita tidak akan indah. Meskipun kita punya rumah, meskipun kita punya harta, meskipun kita punya pekerjaan, meskipun kita punya uang, enggak tenang hati kita. Enggak ada damai hati kita. Dan tidak bisa menyembah Tuhan. Enggak ada damai dalam hidup kita. Tapi kalau kita mulai singkirkan segala hal yang jahat dari hati kita, dari roh kita, damai sejahtera dari Tuhan akan datang. Tuhan menyucikan kita, Tuhan menguduskan kita, Tuhan mengampuni kita, dan Tuhan memenuhi kita dengan kasih. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita bisa merasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, semakin hati kita akan damai, saudara. Akan damai, damai sejahtera akan datang dalam hati kita. Tapi semakin kita menyembah, saudara, kejahatan, hati kita tidak damai. Nah, ada penelitian berkata begini, mengapa banyak orang Indonesia itu suka merokok, ya kan? Merokok, ya saudara, dan tidak mau terlepas dari rokok. Kenapa? Oh, rupanya setelah diteliti ternyata, ya, sejak masa kecil, ya, kalau ada anak nangis, ya kan, ibu-ibu orang Indonesia suka apa? Kalau ada anak nangis, ya, ibu nolak. Kalau anak nangis dikasih apa? Langsung disusuin, ya kan? Dinenenin, ya kan? Dikasih botol, dikasih susu, nangis, susuin, nangis, susuin, ya. Jadi anak-anak orang-orang Indonesia katanya, ya, dari penelitian itu berkata bahwa orang Indonesia jadi cenderungnya jadi cengeng, ya. Kalau nangis dikasih dot,
nangis kasih dot, kasih minum ya. Kalau apapun ya, pokoknya harus susu. Padahal saudara, di negara lain kalau ada anak nangis ya, orang tua itu akan cek, ini popoknya mungkin ini basah, langsung diganti. Ya mungkin belum makan, dikasih makan. Kalau dia masih nangis, oh jangan-jangan ini kedinginan, dikasih baju hangat. Tapi kalau semuanya sudah, ya, ini masih nangis, wah berarti anaknya ini harus diajarin cara ngobrol. Maka orang tua misalnya di negara-negara barat itu ya, anaknya nangis setelah semuanya sudah dirapin, diajak ngobrol ya, udah begini-begini. Meskipun masih bayi diajak ngobrol ya, diajak main ya, sehingga anaknya itu tidak merasa kesepian. Tapi anak-anak orang Indonesia Pak, begitu nangis dikasih susu, kasih nangis kasih susu. Nah akhirnya apa saudara? Anak-anak ya, mulai dari bayi sudah diajarin untuk kalau punya sesuatu yang diinginkan masukin mulut, ya kan? Dot. Sehingga apa? Sampai dia besar, kalau ada stres masukin rokok, ya kan saudara? Kalau dia punya persoalan, rokok. Kalau dia punya beban, rokok, masukin. Ya kalau nggak rokok, minum, ya saudara. Maka banyak orang-orang menghabiskan uang dengan rokok tersebut. Apalagi di tahun ini pajak rokok itu naik, loh saudara, ya. Sehingga kalau orang ngerokok itu, wah duitnya dibakar terus, ya kan? Padahal apa? Padahal di hatinya tidak beres sebetulnya. Masalahnya timbul ketika orang itu dalam hatinya tidak memiliki damai dengan Tuhan. Tapi kalau dia punya damai dengan Tuhan, dia tidak butuh rokok itu. Dia tidak butuh yang lain-lain. Karena apa? Karena dia sudah memiliki damai dari Tuhan. Tapi kalau orang belum, saudara-saudara, menyerahkan hidupnya dengan segenap hati, ya Kristen sih Kristen, bergereja sih bergereja, ibadah sih ibadah. Tetapi hatinya belum melekat kepada Tuhan. Belum dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Akhirnya apa saudara? Ketika datang masalah, persoalan, ketika datang hal-hal yang memumatkan pikirannya, masukin di mulut, saudara ya. Masukin di mulut ya. Ada yang minum, ada yang rokok. Karena apa? Itu bagian daripada dia ingin melampiaskan semua pikiran-pikirannya yang jahat. Pikiran-pikiran yang berat, pikiran-pikiran stres tentang pekerjaan dan sebagainya. Tetapi kalau kita tahu tentang hal ini sebagai anak Tuhan, begitu ada persoalan, begitu ada masalah, kita datang cari Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita datang untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Dan hati kita minta Tuhan bereskan, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Dan yang jahat kita buang dari diri kita. Bagaimana caranya buang Pak Hendra? Ya kita usir ya. Kalau kita punya sampah kan di dalam rumah bau, ya kita bawa keluar, kita suruh buang ya. Dan ada orang yang nanti akan angkat buang ya saudara. Tidak kita biarkan di rumah kita. Demikian juga dalam hati kita. Kalau ada sampah, sakit hati, kemarahan, dendam, iri, cemburu ya. Ini membuat hati kita, hidup kita itu bau ya saudara, dengan kejahatan, dengan dosa. Kita buang. Dalam nama Tuhan Yesus aku buang. Dendam, sakit hati, kemarahan kita buang dari hidup kita. Demikian juga dengan dosa yang lain. Semua persinahan, semua percabulan aku usir pergi dari hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Ini membuat hati kita apa? Menjadi bersih. Menjadi bersih ya saudara. Kalau saudara datang beribadah kepada Tuhan hanya sekedar tampilan mulut, tapi hati tidak benar-benar menyembah Dia, saudara-saudara, ibadah kita menjadi sia-sia. Tetapi ibadah kita diberkati Tuhan kalau hati dan mulut kita benar-benar bersih, kita menyembah Tuhan. Jadi hari ini di setiap kali ibadah dalam gereja Victory ya, ada biasanya kita berdoa mengusir segala roh jahat, kuasa kegelapan, hati-hati yang jelek, yang buruk karena dosa, kita usir. Pada saat doa seperti itu, saudara jangan diam. Keluarkan saudara, bersuara dengan mulut. Karena kalau ada kucing misalnya masuk dalam rumah kita, kita usirnya apakah diam-diam? Kan enggak kan saudara? Us, pergi, us.
ya kan? Kita usir, bagaimana caranya? Usir kucing atau tikus begitu ya. Tikus datang lewat mau makan di tempat kita. Apakah kita diam-diam? Ya kan enggak begitu ya kan? Pak Algai, pergi. Kalau saya ada kucing, saya usir, pergi ya. Nah, demikian, saudara. Demikian dengan dosa itu ya. Dengan dosa, dengan kita berkata-kata, dengan kita mengucapkan ya, maka saudara itu akan pergi. Pak Hendra, kok saya yang mengusir? Ya benar. Karena Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima kuasa. Kepada setiap orang yang menerima Dia sebagai Tuhan, orang tersebut menerima kuasa. Supaya apa yang mereka ikat di bumi, terikat di surga. Jadi kita diberikan Tuhan kuasa. Untuk apa? Mengusir, mengikat yang baik. Mengusir yang jahat. Dari hati kita. Itu sebabnya kalau kita menjadi orang Kristen dan kita tidak pakai kuasa itu, Tuhan nanti minta pertanggungjawaban dari hidup kita. Aku sudah beri kamu kuasa, kenapa kamu nggak pakai kuasa? Ya. Kenapa kamu lagi masih menyuruh-nyuruh aku untuk mengusir? Tuhan usirlah hati ini yang jahat, usir Tuhan. Loh kok Tuhan yang disuruh? Kamu sudah diberi kuasa. Firman Tuhan berkata, kalau kamu percaya kepadanya, kamu akan diberi kuasa. Kamu akan menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita yang menjadi anak Allah, ada kita yang menerima iman, percaya Yesus itu. Menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara diberikan kuasa, menerima kuasa. Kuasa Roh Kudus untuk mengusir yang jahat dari hati kita. Berbeda dengan Herodes. Herodes tidak menerima Yesus, maka dia tidak menerima kuasa untuk mengusir yang jahat itu dari hatinya. Maka dia dikuasai yang jahat itu, kuasai keinginan membunuh dendam itu, dan dia mati dalam dosanya. Tapi saya dan saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Untuk apa? Untuk mengusir yang jahat. Ya saya kan cuma begini doang, saya nggak sekolah lagi. Engkau mau sekolah, engkau tidak ada sekolah, saudara. Engkau mau susah, engkau miskin, nggak ada pekerjaan. Kau yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah kau menerima kuasa. Menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan firman Tuhan katakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau menerima kuasa untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun. Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di rumahmu, di gereja, di tempat pekerjaan, engkau menerima kuasa. Tapi engkau tidak pakai, ya bukan salah Tuhan, salahmu sendiri. Ya saudara, kau punya kuasa, dengan perkataanmu engkau punya kuasa. Kalau engkau selalu berkata, aduh saya susah, aduh saya pening, aduh saya pusing, aduh saya sakit, kau menerima kuasa, engkau berkata seperti itu, terjadi seperti perkataanmu. Tetapi kalau engkau berkata, Tuhan memberkatiku, Tuhan melindungiku, Tuhan menyertai aku berlimpah-limpah, berkat Tuhan ada atas hidupku berlimpah-limpah, kau menerima seperti yang kau katakan. Jadi kuasa yang kita miliki, saudara, gunakan untuk hal-hal yang baik. Demikian pada saat kita menyembah Tuhan, ya di gereja seperti ini, jangan kita diam, kita perkatakan, Tuhan engkau ajaib, engkau luar biasa Tuhan, engkau dahsyat, engkau hebat. Aku melihat engkau bekerja dari dulu sekarang sampai selama-lamanya dengan pekerjaan Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Saudara, begitu kita belajar, mulai mengucapkan hal seperti itu, iman kita semakin naik. Hati kita bergelora dalam Tuhan. Hidup kita saudara-saudara penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan memiliki kuasa mengubahkan. Perkataan saudara berkuasa mengubahkan segenap kehidupan saudara. Kita menerima apa yang kita ucapkan. Kita menerima apa yang kita katakan, saudara. Kalau kita berkata memuliakan nama Tuhan, kita menerima hal seperti itu. Begitu kita berkata, wah saya tidak bisa, wah saya tidak mampu, saya susah, saya miskin, saya bodoh, wah saya banyak dosa, saudara. Ya. Dan saudara tidak mau berubah dari itu, dan saudara hanya menerima seperti itu, ya
saya begini, saya begitu. Waduh ya saudara, ini menekan saudara. Dan iblis menguasai saudara. Karena iblis adalah sumber daripada segala sesuatu seperti itu. Tapi begitu kita mulai mengagungkan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan mulai berkata, terima kasih Tuhan, aku terima kuasa-Mu sebagai anak-Mu. Aku menerima kuasa. Saudara akan melihat Tuhan mengubahkan hidup saudara. Tuhan mengubahkan hidup saudara. Dan hati saudara menyembah Tuhan dengan luar biasa. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kita. Dan kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan dari segenap hati kita. Bukan hanya mulut, bukan hanya tampilan luar, tapi dengan segenap hati kita mencari Tuhan. Bukan hanya melayani karena tugas, tetapi dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu itu. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Engkau tahu. Ya, kita nyanyikan lagu ini. Ya. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Pagi hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Kita yang ada di gereja dan bagi saudara yang ada di rumah, kita yang sudah dengar firman Tuhan hari ini, mari saudara, biarlah mulut kita menyembah Tuhan, demikian juga hati kita menyembah Tuhan. Biarlah mulut kita meninggikan nama Tuhan, demikian juga hati kita memuliakan nama Tuhan. Oh, mulut yang jahat kita buang, hati yang jahat kita juga buang, sehingga benar-benar mulut dan hati kita sinkron untuk menyampaikan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Biarlah dengan segenap hati, dengan segenap perkataan kita memuliakan Dia. Dan hal yang jahat kita buang dari hidup kita, sehingga hidup kita benar-benar memancarkan kasih Tuhan. Haleluya. Kalau kita berkata, aku menyembah Engkau Tuhan, demikian juga biarlah hati kita juga menyembah Tuhan. Kalau kita berkata, Engkau sungguh indah Tuhan, demikian juga kita percaya dalam hati kita, dengan segenap hati, Tuhan juga itu indah. Hari ini saudara lihat dalam hati saudara, kalau masih ada dosa dalam roh saudara, kalau masih ada kejahatan dalam pikiran saudara, kalau masih ada yang tidak benar, saudara usir dari hidup saudara, dari hati saudara, pikiran saudara. Biarlah setiap roh jahat, roh kecelakaan, roh mabuk, roh yang jahat, roh memberontak, roh perzinahan kita usir dari hidup kita. Roh perceraian, roh cemburu, roh iri hati, kemabukan, pesta pora kita usir dari hidup kita. Dan biarlah kita menerima kasih dan sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya.
Mari sama-sama katakan bersama dengan saya. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah darah-Mu menyucikan setiap dosaku. Aku mohon Tuhan, darah-Mu menyucikan hatiku, pikiranku, rohku. Darah-Mu Tuhan menyucikan tubuh jasmaniku. Darah-Mu Yesus menyucikan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahanku yang aku perbuat, baik sadar maupun tidak sadar, baik aku sengaja maupun tidak sengaja. Hari ini Tuhan, Engkau menyucikan mulutku, Engkau menyucikan mataku, Engkau menyucikan segenap organ-organ tubuhku, dari kepala sampai kaki. Engkau sucikan. Demikian juga hati, pikiranku, rohku, Engkau menyucikan. Datanglah Roh Kudus menyucikan segenap hidupku. Dan hari ini aku usir segenap kuasa jahat, roh-roh jahat, pergi dari hidupku. Jangan datang lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua roh dosa aku usir dari hidupku. Dalam nama Yesus, pergi dan jangan datang lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh ketidaktaatan, setiap roh dosa bergandengan tangan Engkau dan pergi dari hidupku. Jangan datang lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua roh kuasa kegelapan, semua roh jahat, semua roh sakit hati, semua roh dendam, aku usir pergi dari hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Katakan, terima kasih Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Penuh kasih dan sayang dalam kehidupanku. Haleluya. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya lagi katakan, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat, bukankah sungguh indah kehidupan orang-orang Majus, ditolong oleh Tuhan, diberi petunjuk oleh Tuhan, Yes. dan hidup mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka datang menyembah Yesus, menyembah Raja itu. Mereka berjumpa, mereka pulang dengan selamat ke negara mereka. Tetapi bukankah hal yang sungguh menyedihkan melihat Herodes yang hanya berkata-kata di mulut, tapi hatinya jauh daripada Tuhan, sehingga hidupnya dipenuhi dengan dosa, kemarahan, bahkan sakit sampai mati. Itu sungguh menyengsarakan kehidupan Herodes itu. Hari ini saudara mendengar firman Tuhan yang menyatakan bagaimana kita harus memprioritaskan Tuhan. Pagi hari ini biarlah hati kita senantiasa menyembah Tuhan, mulut kita senantiasa memuliakan Dia. Biarlah hati kita dekat dengan Tuhan, biarlah hidup kita dekat dengan Tuhan. Biarlah ucapan kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, dan hati kita juga memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kita memuji Tuhan, demikian juga mulut kita memuji Tuhan. Biarlah mulut kita menyembah Tuhan, dan biarlah hati kita menyembah Tuhan. Saudara, bukankah hal yang jahat terjadi dalam hidup Herodes karena dia berbuat jahat, memiliki niat jahat untuk membunuh Yesus? Bukankah dia, saudara, harusnya menikmati kedudukan sebagai seorang raja dan sampai mati memiliki kebahagiaan dalam kerajaannya? Tetapi mengapa dia mengalami hal seperti itu? Karena dia membiarkan yang jahat bercokol dalam hatinya. Hari ini kalau ada yang jahat masih bercokol dalam hati saudara, saudara ambil, saudara buang, saudara singkirkan, saudara usir dari hidup saudara. Saudara tangking keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara akan dibersihkan, dibebaskan dari segala kuasa jahat kegelapan itu. Saudara diberikan kuasa oleh Tuhan, bertindaklah dan ambil kuasa jahat itu, usir keluar dari hidup saudara. Saudara akan dibebaskan, dan hati saudara akan penuh dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Manusia boleh bersembunyi, boleh memakai topeng seperti Herodes, tetapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati saudara, dan Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Biarlah saudara datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan dengan segenap hati memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh indahkah Tuhan. Max berdoa untuk kita. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkannya. Terima kasih. Kami bersyukur siang hari ini. Kami sangat bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa. Allah yang penuh rahmat dan anugerah kasih karunia bagi kami anak-anak tebusan darah. Terima kasih atas firman Allah yang hidup dan berkuasa. Bagi padang jambiang yang bermata dua dapat menyelidik dan menyelidik ingatan hati setiap pribadi orang. Terima kasih firman Allah Tuhan sudah menggugah hati kami semua, mengikis, menggodok, membentuk dan membentuk hidup kami menjadi baru. Terima
Terima kasih, semakin hari semakin indah, semakin hari semakin layak dan berkenan di hati-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat, lebih luar biasa. Berikan kesehatan, sukacita, damai serta diberkati hamba-Mu pelayan dan pengembalaan di tempat ini. Maka di mana saja hamba-Mu berada, Tuhan pakai dengan heran, dengan mujizat, dengan tanda-tanda yang catat. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berkati keluarga, istri dan anak-anaknya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan mengerjakan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Biar banyak jiwa diselamatkan Tuhan. Begitu song leader WL Singer Musik Media diberkati, tamborin diberkati, bahkan semua jemaat yang hadir diberkati, berlimpah-limpah sukacita, damai sejahtera, senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, Engkau Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, mampu melakukan segala perkara, mampu membela, melindungi, menjaga kami semua seperti biji mata-Mu. Bapa, terima kasih atas firman. Terima kasih, segala hormat, pujian, sanjungan, kebesaran, pengagungan, kemuliaan, kejayaan hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua katakan Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan terima kasih atas Bapak Max yang sudah pimpin kita dalam doa. Dan tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik. Kita mau angkat amplop persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, tiba saatnya kami mau kembali memberikan Tuhan sebagian daripada yang ada pada kami. Tuhan, biarlah Tuhan kami mau memberi dengan sukacita, kami mau memberi dengan segenap hati Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun yang belum bisa memberi, agar minggu depan bisa memberi berkali-kali lipat Tuhan. Berkati kami Tuhan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sebanyak dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, persembahan bisa Bapak Ibu Saudara sekalian berikan di kotak persembahan yang ada di belakang setelah pulang. Dan untuk Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang mengikuti live streaming bisa langsung transfer ke nomor yang ada di layar maupun yang ada di description box di bawah. Oke, untuk pengumuman di hari Senin jam 7 malam ada ibadah Victory Men. Hari Selasa jam 7 malam ada ibadah Victory Woman lewat Zoom dan YouTube. Di hari Rabu ada PKV Teen dan Youth jam 7 malam. Jam 8 malam ada PKV. Jam hari Jumat ada doa pelayan Tuhan diadakan di gereja secara onsite dan Zoom jam 6 sore. Jam 7 malam ada latihan praise and worship. Hari Sabtu ada ibadah youth Victory Generation jam 6 sore. Dan hari Minggu ada ibadah Raya 1 jam 7 pagi dan ibadah Raya 2 jam 10 siang. Kami mau mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu maupun saudara sekalian yang baru pertama kali datang, dan selamat bergabung dengan kami untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Ibu Gembala untuk pimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita berdiri semua. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all sing, how great is our God?
adalah hati yang rindu senantiasa untuk memuji dan menyembah Engkau. Ketika kami mencari tahu tentang Engkau dalam kebenaran firman-Mu, biarlah benar-benar kami mencari tahu karena kami mau melakukan kebenaran. Kami mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan kami mau berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Inilah kami hamba-hamba-Mu Tuhan, jemaat gereja Victory. Baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Kami percaya kami adalah umat penyembah. Kami adalah umat yang ingin dan rindu senantiasa hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya gereja ini adalah gereja yang diberkati. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini, mulai dari gembala sampai para pelayan Tuhan, yang ada di mimbar, yang ada di bawah, yang ada di atas, yang ada di sound system, yang ada di LCD, semua kami jemaat Tuhan. Kami semua adalah pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dengan penuh hati, yang menyembah Tuhan. Dan kami adalah pelayan-pelayan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga gereja kami adalah gereja yang diberkati. Gereja Victory Discipleship Church, gereja Victory, gereja yang penuh dengan kemenangan Tuhan. Tahun 2022 kami akan terus berjalan dari kemenangan sampai kemenangan, dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya juga Tuhan, bangsa kami adalah bangsa pilihan Tuhan, di mana ada banyak orang-orang yang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, di mana ada banyak orang yang mencari Tuhan dan mencari wajah Tuhan, bertekuk lutut memuji dan menyembah Tuhan, berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Dan kami percaya bangsa kami adalah bangsa yang diberkati. Damailah Indonesia, damailah negeriku. Bangsa Indonesia adalah bangsa pilihan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya hidup kami semua adalah hidup yang penuh keberkatan Tuhan. Karena Tuhan menyertai kami sekarang sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Dan di akhir ibadah ini, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita pulang kembali ke rumah masing-masing. Dan terimalah, bawalah berkat anugerah, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, urapan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan, dan kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Dan sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.